Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Video kali ini akan membahas tentang pembuktian time complexity. Time complexity ini, yang ini ya, yang N-1, yang pertanyaannya Naufal. Kita bahas di sini. Jadi kalau misalnya diketahui, time complexity-nya itu adalah N-1, nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita membuktikan bahwa N-1 itu adalah elemen dari Big Omega N. Ya. Nah, kalau misalnya bicara tentang Big Omega, semuanya juga sudah tahu ya, kalau Big Omega itu adalah batas bawah. Jadi, cara bacanya seperti biasa dari sebelah kanan, bahwa N itu adalah batas bawah dari N-1 gitu ya. Kalau N ini adalah batas bawah dari N-1, itu artinya N-1-nya kan harus di atasnya N gitu ya. Jadi ini lebih dari sama dengan N. Tapi ingat, ketika dibuka omeganya, maka kita harus menambahkan konstanta di depannya. Nah, untuk membuktikan adalah kita harus menemukan nilai C dan nilai N0-nya gitu. Apakah benar nih kalau N itu adalah koefisien kelas efisiensi N itu apa benar nih adalah batas bawah dari N-1. Kalau benar, berapa C-nya, berapa N0-nya. Oke. Nah, salah satu trik untuk memecahkan ini adalah seperti yang sempat saya jelaskan di kelas gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya ini ya, saya ubah jadi variabel A, kemudian dengan variabel B gitu ya. Kemudian ini ada lebih dari sama dengan. Kemudian saya bingung nih membuktikannya. Saya susah nih membuktikan apakah A itu lebih dari sama dengan B gitu. Maka kalau pertidaksamaannya itu lebih dari sama dengan, sebenarnya saya bisa mengecilkan si A-nya. Jadi ya misalnya, kalau saya bingung nih membuktikan yang ini, tapi saya bisa membuktikan ini, misalnya saya bisa membuktikan bahwa A-1 itu lebih dari sama dengan B gitu ya. Jadi ini benda yang sama ya, si A-nya benda yang sama, B-nya benda yang sama. Maka kan sebenarnya kalau saya bisa membuktikan A-1 lebih dari sama dengan B, maka otomatis yang atas kan terbukti gitu. Karena ketika saya kurangi saja, nilainya masih lebih dari sama dengan B gitu. Apalagi ketika diperbesar gitu ya. Waktu diperkecil aja dia masih lebih dari sama dengan gitu. Apalagi ketika dia tidak dikurangi gitu. Pastilah dia lebih dari sama dengan B gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk pembuktian omega ini saya bisa menganut pakai triknya salah satunya dengan ini gitu ya. Jadi tadi bagaimana kita bisa mengecilkan nilainya. Bagaimana cara mengecilkan nilainya? Misalnya kalau ini saya bingung gitu ya, supaya C-nya tidak terlalu tebak-tebakan. Maka coba kita kecilkan angka ini. Kalau N-1 kita kecilkan misalnya kira-kira berapa? Saya bisa tulis misalnya N minus setengah N gitu. Kan harusnya lebih kecil. Ya. Atau misalnya jadi setengah N aja. Oke, kan harusnya kan setengah N itu lebih kecil daripada N. Gitu kan ya. Jadi saya bisa langsung aja setengah N gitu ya. Oke, coba ya saya jadikan setengah N. Oke, misalnya gini ya. Setengah N gitu ya. Kita kecilkan. Kemudian lebih dari sama dengan Cn kan tadi ya. Nah, maka kalau udah kayak begini, ini kan kita bisa enak ya ngambilnya. Karena ini kan udah sama-sama N nih. Jadi kita bisa bilang aja, oke, berarti C-nya sama dengan setengah. Gitu. Boleh nggak kalau 1/4 N atau 1/8 atau 1/16 boleh aja gitu ya. Jadi bebas aja C-nya ambil berapa yang kira-kira kita bisa tahu nih ini pasti lebih kecil nih dari ini gitu. Ya, karena kan tadi kan dikecilkan. Nah, maka ketika saya udah dapat ini setengah N itu lebih dari sama dengan Cn gitu ya. Jadi C-nya setengah gitu ya. Ini jadinya saya bisa bilang bahwa setengah N lebih dari sama dengan setengah N kan. Dia memenuhi si bagian yang sama dengannya gitu. Walaupun dia tidak pernah jadi lebih dari. Nggak apa-apa. Yang penting pertidaksamaannya benar gitu. Nah maka kita kembalikan lagi ke asal-muasalnya gitu. Kalau setengah N aja memang benar lebih dari sama dengan setengah N gitu ya. Apalagi ketika ininya kita perbesar jadi dikembalikan lagi ke asal N-1
lebih dari sama dengan setengah N gitu. Jadi kalau ini terbukti benar, oke nih ya, maka yang ini juga pasti benar gitu. Karena tadi ngikutin prinsip yang ini. Kalau diperkecil, kemudian kita bisa tahu bahwa ini adalah sesuatu yang benar, maka otomatis ini juga sama gitu. Ya. Jadi dikembalikan lagi ke asalnya seperti ini, N-1 lebih dari sama dengan setengah N gitu. Maka saya bisa dapatkan C-nya sama dengan setengah. Nah sekarang tinggal cari N0-nya. Kalau N0-nya ya dicoba aja gitu ya. Jadi sekarang nyoba-nyobanya tuh cuman N0-nya aja. Jadi C-nya tidak perlu terlalu coba-coba. Nah kita ambil misalnya N sama dengan startnya kan 1 kan ya. Karena kalau 0 berarti kan datanya nggak ada. Jadi anggap asumsinya datanya minimal adalah 1. Maka kalau N-nya sama dengan 1 kita masukkan ke sini, ini kan berarti kan 1 dikurangi 1 lebih dari sama dengan setengah dikali 1 gitu ya. Ini kan 0 ya. 0 lebih dari sama dengan setengah gitu. Nah pernyataan ini kan salah ya. Berarti ini masih false. Kita coba ketika N-nya sama dengan 2 gitu ya. Ketika N-nya sama dengan 2, maka kita masukkan lagi nih ya. 2 minus 1 lebih dari sama dengan setengah dikali 2. Ini berarti 2 minus 1 kan 1 lebih dari sama dengan 1. Nah ini udah true nih gitu. Tapi apakah selanjutnya masih true gitu ya? Kita kalian bisa coba misalnya saya boleh langsung lompat sih sebenarnya ya. Ya saya lompat ya N sama dengan 5 gitu ya. Atau N sama dengan 2 dulu juga boleh lah ya. Coba ya N sama dengan 2 dulu. Ketika 2 ini kan 2 minus 1 ya. 2 minus 1 apakah lebih dari sama 3 ya. 3 minus 1 apakah lebih dari sama dengan setengah dari 3. Ya, 3 minus 1 kan berapa? 2, apakah lebih dari sama dengan 1,5? Masih true kan? Coba saya lompat 5 ya. 5 minus 1 itu lebih dari sama dengan setengah dikali 5, maka 4 lebih dari sama dengan 2,5. Nah ini kan true terus kan ya. True terus mulai titik N sama dengan 2 gitu ya. Jadi kita bisa tulis bahwa N0-nya itu sama dengan 2 gitu, start dari 2. Maka saya bisa bilang gitu ya, saya bisa klaim bahwa memang benar nih N-1 itu adalah elemen dari big omega big omega N ya, big omega N dengan C sama dengan setengah dan N-nya lebih dari sama dengan N0. N0-nya kan 2 ya. Gitu. Gitu ya. Nah, sekarang N-1 itu apakah dia juga merupakan elemen dari big O? Sekalian kita membuktikan big theta-nya ya. Ingat ya kalau big theta itu kan dia itu berarti big O dan batas atas dan batas bawah. Gitu. Coba aja kita buktikan. Apakah N-1 ini juga merupakan elemen dari big ON gitu. Atau dengan kata lain, apakah N ini adalah batas atas dari N-1. Nah, kita bisa menggunakan cara yang sama kayak tadi. Jadi N-1 karena N-nya ini adalah batas atas, artinya N-1-nya kan harus kurang dari sama dengan ya. Dan ingat, dia tetap punya C. Gitu. Oke. Nah, saya bisa membuktikannya dengan cara yang tadi lagi. Cuman ingat, ini kan beda ya. Kalau tadi kan lebih dari sama dengan. Sekarang kurang dari sama dengan. Jadi kalau saya bikin kayak tadi ya, tapi ini kurang dari sama dengan. Kemudian saya buat nih, ini saya susah nih membuktikannya. Coba saya kurangi aja kayak tadi gitu ya. Kok B sih? Saya kurangi gitu ya, kurangi 1. Karena berarti kan ini lebih kecil ya daripada yang A. Kurang sama dengan B. Nah, kalau saya bisa membuktikan ini, apakah otomatis yang atas juga jadi terbukti gitu? Ketika saya kecilkan, dia kurang dari sama dengan. Maka ketika kita balikin lagi ke yang semula yang lebih besar, apakah dia kurang dari sama dengan B gitu? Kan enggak ya? Enggak boleh dong. Ya ini bisa aja dia emang lebih kecil dari B karena dikecilin gitu nilainya. Jadi kalau ini terbukti ya belum tentu yang bagian atas terbukti. Terus gimana dong? Maka kita akan melakukan yang sebaliknya gitu. Kita besarkan nilai A-nya. Gitu. Dibesarkan ya. Kenapa sih Bu plus 1? Kenapa nggak plus 2 atau plus 10? Boleh gitu ya kalau mau plus 10. Ya pokoknya dibesarkan aja gitu ya. Nah, kalau saya bisa membuktikan bahwa ketika nilai A ini saya perbesar, ini terbukti gitu ya, maka otomatis atasnya kan terbukti. Kenapa? Karena ketika saya besarkan saja, dia masih kurang dari sama dengan B gitu. Apalagi kalau saya balikin ke asal yang dia tuh lebih kecil gitu. Ya pasti lebih kurang lagi kan dari B gitu kan.
Orang saya besarin aja dia masih kurang dari B kok gitu. Jadi triknya adalah kita besarkan kalau misalnya yang kurang dari sama dengan ini. Oke, gimana cara membesarkan nilai ini? Yang paling gampang adalah ya saya buat N aja. Kan N kan pasti lebih besar dari N-1 ya. Sebenarnya apa sih yang kita kejar? Sebenarnya yang kita kejar adalah supaya orde sebelah kiri, pangkat yang sebelah kiri itu sama dengan pangkat yang sebelah kanan gitu. Jadi gampang ngelihatnya gitu. Kalau kayak sekarang kan ini ada orde. Kalau 1 itu kan ordenya kan N pangkat 0. Itu agak susah gitu ngelihatnya. Jadi paling enak adalah menyamakan yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Jadinya bisa dilihat lah, cari aja. Misalnya kayak ini kan ya tadi ya diperkecil ya nilainya ini ya diperkecil jadi N. Kok diperkecil? Diperbesar, sorry. Ya, jadi kalau kurang dari sama dengan kan harus diperbesar gitu ya. Kita perbesar jadi N dengan meniadakan -1 kan jadi lebih besar kan ya. Terus kita copy paste saja yang di atas sama dengan CN. Nah kan lihat deh, kalau persamaan ini kan kita udah langsung kebayangkan C-nya. Oh ya udah C-nya ambil aja 1 gitu. Kalau di sini kan masih apa ya? Masih nggak kebayang gitu kalau kayak gini. Karena ini ada -1-nya gitu. Jadi nggak straightforward. Kalau kayak gini kan lebih straightforward gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa oke, kalau gitu kita ambil C-nya sama dengan 1. C-nya sama dengan 1 gitu ya. Jadi saya bisa bilang bahwa N itu kurang sama dengan 1 titik N. Itu 1 dikali N. Nah ini kan benar kan ya, secara pertidaksamaan benar. Nah karena ini benar, terbukti gitu ya, terbukti, maka apalagi kalau ininya dibalikin ke yang semula yang lebih kecil gitu. Maka saya bisa nulis bahwa N-1 kurang sama dengan 1N gitu. Ya, berarti saya dapat C-nya sama dengan 1. Sekarang tinggal N0-nya berapa? N0-nya ya kita masukin aja. Berarti N0-nya misalnya mulai dari 1 ya. N-nya mulai dari 1. Maka kita masukkan 1 minus 1 kurang sama dengan 1 dikali 1. Coba 0 apakah kurang sama dengan 1? True ya. Jadi mulai dari N sama dengan 1 aja dia udah true gitu. Coba kalau N sama dengan 2 gitu ya. Berarti kan 2 minus 1 apakah kurang sama dengan 1 kali 2. Ini kan 1 kurang sama dengan 2. True lagi gitu. Kalau kalian coba ke bawah itu pasti akan selalu true gitu. Karena yang ini karena ini N-nya, ya nggak sih? Yang ini N-1-nya gitu. Pastilah dia pasti akan selalu di bawahnya kan, karena dia selalu dikurangi 1. Kalau ini 4, pasti ini 3. Kalau ini 5, ini pasti 4 gitu terus kan ya. Maka dia N0-nya tuh sebenarnya mulai dari 1 tuh udah benar gitu, udah oke gitu ya. N0-nya sama dengan 1. Nah, cuma kita lihat ya di sini yang tadi, mana tadi? Oke, ini ya. Ini kan tadi kita punya yang ini. Ya. Nah, sekarang kita kan mau membuktikan yang ini ceritanya. Nah, tadi katanya terbukti yaitu C-nya sama dengan 1, kemudian untuk N lebih dari sama dengan 1. Gitu kan ya. Nah, tapi ini nggak boleh beda gitu. Kalau kita mau bilang bahwa N-1 adalah big theta N, maka kita boleh bilang C1-nya sama dengan setengah, kemudian C2-nya sama dengan ini, ambil yang ini, 1 gitu ya. Yang big O. Nah, si N-nya itu harus pilih salah satu. Jadi N-nya lebih dari sama dengan berapa? Ambil yang ini atau yang ini gitu. Nah, pasti kita akan ambil yang lebih besar. Kenapa ambil yang lebih besar? Karena kalau kita ambil yang N lebih dari sama dengan 2, yang ini kan benar gitu. Ya, karena N lebih dari sama dengan 1 itu kan termasuk 2, 3, 4, 5, 6 itu kan semuanya lebih dari sama dengan 2. Sementara kalau kita ambil yang ini ada angka yang dia salah di sini gitu. Yaitu angka 1. Angka 1 kan di sini nggak ada nih, karena N-nya baru benar ketika dia lebih dari sama dengan 2 gitu. Jadi kita harus ambil yang besar. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi, ketika kita mau membuktikan bahwa N-1 itu adalah elemen dari big omega N, itu kita bisa bilang, oh iya, benar nih. Kenapa? Karena ada C sama N0-nya gitu. Yaitu ketika C-nya sama dengan setengah dan N-nya lebih dari sama dengan 2. Kemudian, kalau misalnya ditanya, oke, berarti sekarang tolong dong buktikan kalau N-1 ini adalah elemen dari big ON. Oh, bisa kok nih.
N-1 itu memang benar adalah elemen dari big ON karena ada nih C-nya 1 dan M-nya lebih dari sama dengan 1 gitu ya. Jadi kalau cuma sendiri-sendiri nggak apa-apa, ini M-nya beda gitu ya. Nah, tapi ketika kita diminta untuk membuktikan bahwa ini apakah N-1 adalah big theta dari N, maka C1-nya kita ambil dari yang big omega boleh, dari yang big O boleh ya. Kalau dalam kasus ini berarti saya ambil C1-nya dari big omega, kemudian C2-nya saya ambil dari big O. Nah, tapi si M-nya ini kalian harus pilih salah satu dari pilih yang lebih besar gitu, yang bisa mengcover dua-duanya. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti.